Assalamualaikum. Hai teman-teman, balik lagi sama aku, Arsy Syifa Nuril Azmi, di video vlog Sistem Informasi. Kali ini kita akan bahas apa itu sistem informasi, sejarah rumpun ilmu informatika, belajar apa saja di sistem informasi, perbedaan dan keunggulan sistem informasi, prospek kerja di sistem informasi, dan mengapa memilih masuk prodi sistem informasi di IT Telkom Surabaya. Yang pertama, kita akan membahas apa sih itu sistem informasi. Dikutip dari laman Wikipedia, sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antar orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Tujuan dari sistem informasi sendiri adalah menghasilkan informasi. Sistem informasi selalu melibatkan data-data penting, di mana data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna bagi para pemakainya. Data yang diolah saja tidak cukup dapat dikatakan sebagai suatu informasi. Untuk dapat berguna, maka informasi harus didukung oleh 3 pilar sebagai berikut. Yang pertama, relevan, kedua, tepat waktu, dan yang ketiga, akurat. Oke, kita lanjut yang kedua, sejarah rumpun ilmu informatika. Dalam sejarah rumpun ilmu informatika, terdapat 3 program studi sarjana rumpun ilmu terkait komputer yang muncul sejak tahun 1960-an, yakni teknik elektro, ilmu komputer, dan sistem informasi. Pada masa awal tersebut, perbedaan dominan masing-masing disiplin ilmu sangat jelas, yakni teknik elektro terkait perangkat keras, ilmu komputer terkait dengan pengembangan aplikasi dan berbagai teori komputasi, dan sistem informasi terkait dengan implementasi hardware dan software untuk penyelesaian masalah bisnis. Mulai pertengahan 1970-an, yakni saat teknologi mikroprosesor mulai berkembang, disiplin ilmu teknik komputer mulai muncul sebagai disiplin ilmu tersendiri yang berawal dari spesialisasi di disiplin ilmu teknik elektro. Disiplin ilmu rekayasa perangkat lunak sebagai disiplin ilmu tersendiri mulai muncul di tahun 1990-an, meski telah muncul sebagai mata kuliah di disiplin ilmu komputer sejak tahun 1970-an dan 1980-an. Computer Science fokus pada pengembangan teori-teori komputasi, sementara Software Engineering fokus pada pengembangan berbagai metode perancangan dan pengembangan perangkat lunak. Khusus untuk disiplin ilmu sistem informasi, di tahun 1960-an hingga awal 1990-an masih fokus pada pengembangan solusi-solusi bisnis berbasis komputer seperti sistem akuntansi, sistem penggajian, sistem persediaan,
dan lain-lain. Di akhir tahun 1990-an, saat teknologi jaringan dan internet kian berkembang yang berdampak pada ketersediaan informasi bagi perusahaan secara masif, disiplin ilmu sistem informasi mulai mengembangkan fokus kajiannya pada bagaimana pemanfaatan teknologi komputer untuk media komunikasi dan kolaborasi pengambilan keputusan di organisasi. Disiplin ilmu teknologi informasi muncul sebagai disiplin ilmu tersendiri di akhir tahun 1990-an dengan fokus pada infrastruktur komputer, termasuk diantaranya memastikan infrastruktur komputer sesuai dengan kebutuhan organisasi, handal, dapat efektif menyelesaikan masalah, dan lain-lain. Yang ketiga, kita akan membahas apa saja yang dipelajari di sistem informasi. Yang akan kita pelajari di Prodi Sistem Informasi antara lain adalah tata kelola dan manajemen teknologi informasi sistem enterprise, manajemen proyek sistem informasi, sistem enterprise, algoritma struktur data, perancangan basis data, manajemen logistik, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kita akan membahas topik yang keempat, perbedaan dan keunggulan sistem informasi. Perbedaan kelima bidang keilmuan rumpun ilmu informatika adalah pada domain bidang keilmuan. Perbedaan antar setiap domain bidang keilmuan tersebut berdasarkan fokus keilmuan dan pengembangannya. Computer engineering atau teknik komputer atau sistem komputer atau teknik informatika berfokus pada arsitektur dan perangkat keras komputer serta sistem infrastruktur, dan sebagian lainnya berfokus pada pengembangan teknologi dan rekayasa perangkat lunak serta teknologi aplikasi sebagai bagian dari pengembangan sistem komputer atau sistem berbasis komputer. Sementara, fokus pengembangan keilmuan memiliki dua arah yang seimbang antara pengembangan teoritis dan aplikatif. Computer science atau ilmu komputer atau informatika berfokus pada sistem infrastruktur, rekayasa perangkat lunak, dan teknologi aplikasi. Sementara fokus pengembangan keilmuan bersifat teoritis yang seluruhnya mencakup teori, prinsip, dan inovasi. Software engineering atau rekayasa perangkat lunak, domain keilmuannya hampir sama dengan keilmuan ilmu komputer, yaitu berfokus pada sistem infrastruktur, rekayasa perangkat lunak, dan teknologi aplikasi. Namun, fokus pengembangan keilmuannya lebih cenderung bersifat aplikatif daripada teoritis. Information technology atau teknologi informasi, domain keilmuannya berfokus pada sistem informasi, manajemen organisasi, teknologi aplikasi, rekayasa perangkat lunak dengan sebagian kecil berfokus pada sistem infrastruktur. Sementara itu, fokus pengembangannya seluruhnya bersifat aplikatif yang seluruhnya mencakup pengembangan aplikasi, implementasi, dan konfigurasi. Information system atau sistem informasi berfokus pada sistem informasi, manajemen organisasi, dan teknologi aplikasi dengan sebagian kecil berfokus pada rekayasa perangkat lunak. Sementara itu, fokus pengembangan keilmuan lebih cenderung bersifat aplikatif daripada teoritis. Yang membedakan sistem informasi dengan rumpun keilmuan informatika lainnya adalah ilmu sistem informasi ini akan lebih banyak mempelajari berbagai kemampuan yang tidak dipelajari di jurusan lainnya. Salah satunya adalah kemampuan mengartikan hingga menganalisis kebutuhan dari sistem informasi pada suatu perusahaan atau organisasi. Seperti mengembangkan sistem informasi untuk membuat teori yang dipelajari menjadi lebih luas, berparadigma, dan mempelajari berbagai teori yang sudah ada.
merencanakan proyek pengembangan dari sebuah sistem informasi di sebuah perusahaan atau organisasi agar mampu mengelola sistem dan dapat memelihara sistem tersebut sampai mengelola teknologi manajemen sistem informasi seperti halnya support atau dukungan, maintenance, layanan, hingga melakukan servis. Oke, next, bahasan yang kelima, prospek kerja di sistem informasi. Karena banyaknya konsentrasi ilmu yang dipelajari pada jurusan sistem informasi, maka akan banyak pula prospek kerja yang mungkin didapatkan oleh lulusan, seperti sistem analis, komputer sistem administrator, IT manager, dan web developer data scientist, information system management, software developer, information security analyst, serta application analyst, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, mengapa memilih masuk prodi sistem informasi di IT Telkom Surabaya? Alasan saya memilih masuk prodi sistem informasi di IT Telkom Surabaya adalah karena jurusan sistem informasi merupakan salah satu program studi yang unik karena menggabungkan beberapa bidang keilmuan, yaitu ilmu komputer, manajemen, dan bisnis. Jadi pada jurusan ini akan belajar memanfaatkan ilmu dan teknologi komputer untuk mendukung kebutuhan bisnis. Selain itu, dengan luasnya pemahaman yang dimiliki lulusan jurusan sistem informasi, banyak perusahaan yang mengincar baik negeri maupun swasta saat ini karena hampir semua hal yang dipelajari merupakan kebutuhan utama bagi banyak perusahaan saat ini yang melakukan upaya optimasi pada berbagai bidang termasuk melakukan proses digitalisasi.